Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, para penonton channel YouTube Kaltim Post dan juga pembaca setia Kaltim Post, selamat datang. Ini merupakan program pertama dari preview bola Total Sport. Nah, jadi ini merupakan edisi perdana. Jadi kita akan dalam program ini kita berbincang tentang seputar perkembangan bola. Nah, di pekan ini ada big match yang cukup dinanti oleh para penggemar bola, yaitu babak 16 besar antara 16 besar Liga Eropa antara Manchester United dengan AC Milan. Nah, dan pada kesempatan hari ini sudah ada dua perwakilan dari fans club masing-masing. Yang pertama di tengah ini ada Mas El dari Milanisti Balikpapan, ya Mas ya? Siap. Ya, siap. Dan di sebelah ujung ada Mas Dana dari United Indonesia Balikpapan. Ya. 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 Boleh nih salam-salamnya Mas. Kalau di apa? Di Forza Milan. Oh, Forza Milan, benar. MU? Glory Manchester United. Nah, mantap. Ya. Ya, ini menjelang pertandingan nanti malamnya. Tentu kalau sebagai penikmat bola kan tentunya ada nostalgia yang pengen didapat oleh penonton bola, yaitu kembalinya Ibra di Old Trafford. Kan dia sempat dua musim ya. Benar. Dua musim sebelum kembali ke ditransfer ke PSG ya. Tapi ternyata Ibra sendiri ini cedera ya. Nah, padahal Ibra juga salah satu penyokong gol untuk AC Milan sendiri. Nah, jadi bagaimana nih reviewnya? Ini saya mau lempar pertama nih ke tuan rumah dulu ya kali ya. Tuan rumah leg pertama MU. Ini jadi kita akan membahas tentang mungkin seputar susunan pemain ya. Nah, susunan pemain karena di MU sendiri untuk di depan tuh Marcus Rashford sudah mengalami cedera ya. Iya. Jadi ini sedang diistirahatkan. Nah, ini gimana nih untuk untuk menjamu AC Milan di Old Trafford ini, kira-kira pemain kuncinya siapa saja, dan tentunya player to watch atau pemain yang diawasi oleh Milan nanti siapa aja nih kira-kira. Silakan Mas Dana. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari kami selaku fans United Indonesia, tentunya ini merupakan pertandingan besar juga bagi kami di dalam kondisi yang sama-sama posisinya juga di peringkat kedua. Iya, kedua. Tentunya terus sama-sama. Sama-sama peringkat satunya juga ini ya, rival sekota nih kayaknya. Iya. Betul. Ya. Dalam kondisi yang juga jadwal padat. Benar. Kemudian susunan pemainnya juga lebih merata lah untuk saat ini. Kalau kita lihat untuk pemain kita di penjaga gawang itu ada Dan Henderson. Pasti. Mungkin memang kalau dilihat dari segi kualitas untuk Dan Henderson sudah terbukti waktu dia bermain di Sheffield. Menjadi momok menakutkan bagi striker untuk bisa membobol gawang itu cukup sulit lah ya, terbukti, dan sekarang diberi kesempatan untuk bermain di Europa League ya. Mungkin dari awal sampai selesai semoga ya. Biasanya di final tuh tentu kembali ke De Gea lagi biasanya, tapi mudahan sampai akhir bisa sampai final juga dan tetap terus bermain. Kemudian untuk di pemain belakang kita mengistirahatkan Lindelof. Ya, jadi ada kemungkinan yang akan main adalah Eric Bailly berduet dengan kapten kita semua, Remy Guer. Terus Luke Shaw juga kemungkinan akan diistirahatkan karena melihat beberapa pertandingan kemarin full time tuh dia main terus. Sempat ada keluhan cedera juga. Kemungkinan akan digantikan Alex Telles biasanya. Untuk di kanan masih pemain berparu-paru 3 juga. Semakin banyak kita sekarang pemain berparu-paru 3. Sering overlap. Betul, ada Wan Bissaka biasanya. Untuk gelandang bertahan
kita ada pemain mungil tapi energik, Iya. Fred, dan pemain muda didikan United memang dari mudanya, McTominay. Iya. Kemudian ada gelandang kreativitasnya ada Fernandes. Kalau untuk penyerang, dari sektor penyerang mungkin terlihat kurang tajam sih. Memang beberapa pertandingan terakhir striker United ini kurang dalam produktivitas golnya kurang. Iya. Cuman pergerakannya cukup ditakuti sih. Kalau saya bilang kayak kemarin momok menakutkan bagi City adalah Martial. Benar. Padahal sebelumnya Martial itu dihujat banget tuh. Iya. Karena nggak nyetak gol, tapi justru adanya Martial kemarin malah jadi bumerang buat Manchester City sendiri gitu loh. Kalau dilihat malah ini kesempatan bagi Martial untuk bisa mencetak gol di depan. Mungkin nanti di sebelah kanan ada Greenwood sebagai sayap kanannya, dan sebelah kiri nanti ada Daniel James yang menggantikan Rashford. Rashford ya. Sama-sama pelari sih, Iya. cuman memang dari segi kualitasnya memang di atas lebih tinggi Rashford sih, mungkin dari segi skill tekniknya lebih tinggi Rashford. Iya. Cuman untuk speed mungkin nomor 1 lah ini kayaknya Daniel James di United nih. Iya. Lari juga nih. Ya, lari kencang juga ini. Iya. Siap-siap aja nih back Milan nih kan, ketemu sama Dalot nanti dia ini kayaknya. Iya. Reuni ya. Iya, reuni tadi. Reuni. Reuni satu tim ini. Iya. Iya, kalau untuk yang diawasi siapa nih? Dari Kalau Milan? untuk Karena ada pemain muda juga nih Milan. benar. Francesco Leao ya. Leo. Nah, Rafael Leao. Rafael Leao. Dia beberapa pertandingan mencetak gol dan ya menjadi harapan juga setelah Ibrahimovic dan Ante Rebic ya absen. Jadi mungkin akan turun juga nih. Gimana nih? Ya, kalau dari segi pemain jujur aja sih, kalau dari kita pasti akan bermain menyerang. Ya. Karena kita sebagai tuan rumah tentunya ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya biasanya. Justru yang menakutkan ini sepertinya penjaga gawang ini. Oh. Karena terbukti sekali sangat angker gawangnya untuk dibobol Iya, kayaknya. Donnarumma ya. Ya, takutnya nanti strikernya stres malah Iya. permainan malah semakin buruk kan biasanya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Dana. Ini Oke. sudah sekilas ini. Ini gilirannya Mas El. Ini dari tadi nggak sabar ini untuk prediksinya gimana nih? Benar. Ya, jadi kalau untuk AC Milan sendiri ya, AC Milan sendiri punya histori yang bagus ya di Old Trafford ya. Berapa kali pertemuan menang di Old Trafford. Iya, benar. Tapi untuk head to head 5 pertandingan terakhir sih ketemu masih lebih diuntungkan ini sih MU. MU, Ya, karena Milan 5 kali ketemu MU di pertandingan terakhir Liga Champions itu Milan cuma menang 3 kalah 2. Itu di Liga ya? Ya. Jadi 5 pertandingan terakhir di Liga Milan menang 3 kali kalah 2 kali. Sementara MU menang 2 kali, draw 3 kali. Ya. Jadi Berarti secara modal ya tuan terus rumah ya. tuan rumah. Bukannya pesimis, tapi dilihat dari materi pemain Milan yang diturunkan nanti ini agak sedikit kayak ada keraguan sedikit. Karena apa? Karena beberapa pilar, beberapa pemain yang istilahnya menjadi poin penting nih buat Milan nih, seperti Hakan Çalhanoğlu, Ismail Bennacer, Ibrahimovic, Ante Rebic itu nggak bisa turun. Calabria pun sepertinya nggak bisa turun juga. Benar. Jadi banyak pos-pos yang ditinggal oleh pemain-pemain inti dari Milan. Tapi this is Milan. Benar. Ini Milan punya mental luar biasa di Eropa. Iya, benar. Dan terus terang Milan juga pengen membuktikan bahwa Milan bangkit nih. Bangkit. Milan bukan yang 9 tahun kemarin Iya. yang isinya pemain mediocre Iya, betul. yang hanya sebatas ya ikut serta main. Tapi sekarang Milan diisi pemain muda yang punya hasrat. Karena apa? Karena datangnya Ibrahimovic tuh. Tuh suntikan mentalnya. Ya, kemungkinan sih saya rasa di penjaga gawang Pioli bakal nurunin Donnarumma ya. Karena dimanapun kita pasti pengen cari poin juga di kandang MU. Nah, untuk di bek kanan itu kemungkinan Kalulu pemain muda yang istilahnya bisa ngimbangin sayap kirinya MU lah. Masalah lari, dan Kalulu juga punya intercept yang baik. Terus di bek
kirinya itu ada Dalot ya. Dalot. Nah, Dalot jadi kembali. Theo ini 50-50 sih. Ya, 50-50. Jadi Dalot dipercaya turun sepertinya ini sama Pioli. Terus di center back itu ada kapten kita Alexio Romagnoli akan tandem dengan Tomori. Nah, Tomori ini. Di sini nih yang saya senangnya Pioli ini kalau bakal turunin Tomori, karena apa? Tomori tahu banget gimana permainan Inggris. Iya. Karena Tomori kan berasal dari Chelsea. Ya. Chelsea. Pernah di Chelsea. Tahu pernah di Chelsea, kan dipinjamkan di Milan nih. Jadi dia mungkin sedikit paham gimana gaya bermain Inggris. Dan terbukti sih Tomori beberapa kali dikasih kesempatan main di Milan, dia membuktikan diri. Iya. Dan Bahwa memang salah satu back yang pekerja keras juga deh. benar, nggak ada kompromi lah. ada kompromi. Intinya di Tomori ini nggak ada kompromi. Iya. Yang Sampai penting suka banting-banting. benar, yang penting gawang itu aman. Gawang tuh aman benar. Terus di tengah kita kan kita pakai formasi 4-2-3-1 ya. Di dua gelandang bertahan kita itu ada Casey. The Tank. Casey ini selama gabung Milan hanya 6 kali absen tidak main di setiap pertandingan Milan. Ini luar biasa banget pemain ini. Dan saya berharap Casey ini bisa membuktikan begitu main di Inggris, dia sanggup meredam gelandang-gelandang Manchester United. Dimana kita tahu kan gelandang Manchester United seperti apa kan pergerakan-pergerakannya. Terus ada Meite. Nah, sedikit agak ragu sih dengan Meite karena beberapa underperform ya, beberapa pertandingan dia underperform. Saya sih harapannya di situ ada Tonali. Pemain Berharap Tonali cepat sembuh biar bisa masuk nih. Masuk sih sebenarnya, cuma di squad lah ya. masih di squad cuma mungkin menit pertama lah. Benar. Terus di sayap kanan kita punya Salemaker, pemain Belgia ya, pemain muda Belgia itu yang punya kecepatan, kelincahan. Terus di sayap kiri kita ada Castillejo. Samu. Cuma di Samu Castillejo ini kadang dia terlalu mendelay. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena pemain MU ini cepat. Ya, kick and rush ya. Benar. Permainannya cepat dia. Permainan MU ini kick and rush cepat. Jadi kalau misalnya Samu Castillejo tetap pada pola permainannya dia yang sering mendelay bola dengan skill-skillnya dia, itu saya khawatirkan banyak diserang dari sebelah kiri. Iya, berarti transisi kali ya. Transisi, apalagi di sebelah kiri di belakang Castillejo ini Dalot gitu loh. Iya. Dalot kalau sudah asik nyerang itu kadang lambat untuk bertahan dibanding sama Theo Hernandez, karena Theo Hernandez punya kecepatan yang istilahnya penuh kan. Iya. Nah, untuk di lini depan nih besar harapan saya nih Leo nih. Ini sebenarnya pemain ini bagus. Ya, cuma kadang mentalitinya dia tuh masih ya namanya juga anak muda kan, namanya juga anak muda. Jadi kadang bagus, kadang flop, kadang bagus, kadang flop. Tapi di harapan saya ini dia bisa buktikan main di Inggris. Dia bisa. Karena saya percaya anak ini punya skill yang tinggi, pergerakan tanpa bolanya yang bagus, punya kecepatan, insting pembunuhnya juga ada. Dan dia juga banyak belajar dari Ibrahimovic. Nah, semoga aja Leo kerasukan Ibrahimovic gitu nah. Nggak ada Ibrahimovic main tapi ada rohnya. Ibrahimovic masuk ke Leo ini. Betul. Jadi memang Rafael Leao selama ada Ibra Rebic ini memang jarang dapat kesempatan ya. Padahal dia udah lumayan ya 2 tahun ya dari 2 tahun dibilang. Dari 2018. Nah, yang paling unik nih, tidak adanya Hakan Calhanoglu. Pioli itu lebih memilih Krunic daripada Brahim Diaz. Nah, ini kenapa? Memang Pioli punya pandangan sendiri sih tentang Krunic ini, dan ternyata Krunic kemarin pas melawan Hellas Verona di Liga dia membuktikan. Beberapa statistiknya sangat luar biasa sih saya lihat dari Krunic ini. Walaupun pemain ini sebenarnya pemain hujatan. Jujur saya aja kadang kalau ngeliat Krunic, tapi kita pernah berpikir, teman-teman Milanis di Balikpapan juga pernah di saat ngomong nih, Krunic ini bisa kayak Inzaghi. Jadi dia jimatnya Milan. Jadi dia jimatnya Milan. Krunic ada menang, Krunic ada kalah. Jadi no Krunic, no party. Jadi seperti itu. Jadi mau dikaitkan sama Filippo Inzaghi kan. Filippo Inzaghi kan main kalau dilihat skill nggak ada, ini nggak ada.
Tahu-tahu nyetak gol, tahu-tahu bawa Milan menang. Ya harapannya sih seperti itu sih. Bagus juga ya jadi jimat judo. buat timnya ya. Jadi jimat ya. Ini kan kemarin juga sempat transfer juga Milan apa Mario Mandzukic ya. Mario Mandzukic Itu nggak turun itu. Gue bilang teman-teman sih, Mandzukic itu datang ke Milan cuma buat berobat aja. Jadi datang main 2 kali cedera. Nah ya. itu. Ya mungkin faktor usia juga kan mempengaruhi kan. Sebenarnya karena pinjaman Mandzukic itu untuk nutupin Ibrahimovic gitu. Yeah. Jadi backupan Ibrahimovic. Tapi dengan Kondisinya. kondisi yang saat ini ya mau nggak mau Leao. Iya. Jadi usia tidak menipu. Usia tidak penipu. Tapi enggak juga sih. Tapi enggak juga, Ibra ya? Ronaldo macam-macamnya iya. kan. Sekarang Iya. udah usianya udah hampir 35. Berarti tergantung perawatan masing-masing. Oh ya? benar, tergantung Ibra juga latihannya. 40. Ibra 40 masih Ini segar. dipanggil ke timnas. Timnas Swedia ya. Swedia. Kebetulan Iya. dipanggil lagi dia balik ke timnas Swedia. Berarti tergantung perawatan dan gaya hidup masing-masing. Oke, selanjutnya berarti ini kan semuanya pasti mau lolos nih. Benar. Benar kan? Prediksi skor untuk leg pertama dengan apa? Dengan susunan pemain tadi. Kira-kira untuk tuan rumah berapa ini? Kalau dari prediksi saya sih untuk melihat dari susunan pemain yang ada ya, mungkin paling banyak itu di 2 gol. 2 gol. Mungkin bisa 2-0 atau 1-0. Setidaknya pasti akan ada gol di laga malam nanti. Boleh juga. Padahal tadi ya, lawannya Donnarumma. Ya. Nanti kita lihat aja. Nah kalau untuk Milan ini, Rossoneri gimana nih? Ini prediksi atau harapan ini? Ya. Sama aja kan? Kalau prediksi sih kemungkinan Milan bakalan agak susah mencetak gol ya. Ya, Benar. Jadi prediksi saya itu imbang. imbang. Prediksi 0-0. saya imbang 0-0. Biar di Biar leg Biar kedua. di leg kedua di kandang Milan diajar tuh sama Milan. Harapannya kayak gitu. Tapi kalau harapan Milan menang pastinya. Benar. Ya. Jadi biar lebih mudah juga ya. Ya benar. Harus bisa mencetak gol di gawang MU, di kandang MU. Oke, berarti itu tadi prediksi. Kita nggak usah bahas prediksi bursa taruhan ya. Bahaya. bahaya. Jadi mungkin itu aja sedikit bincang kita di preview bola Total Sport Kaltim Pos yang perdana untuk menjelang laga babak 16 besar Liga Eropa antara Manchester United dengan AC Milan. Nah, tentunya bagi pendukung setia harus nonton ya, Benar. dimanapun, mau di apa, nobar boleh nggak sih? Nobar Belum bisa. ya, Belum sebenarnya bisa. belum bisa sih, cuman nanti Ya, diobrolin dikondisikan lagi lah, dikondisikan ya. lagi biasanya. Ya mungkin tetap ini aja, menjaga semangatnya untuk mengidolakan fansnya, juga berkomunitas. Ya, ada lagi mau disampaikan? Buat teman-teman Milanisti, Ya, buat teman-teman Milanisti jangan lupa nonton itu Milan versus MU di kandangnya MU ya. Jadi terus nonton, pokoknya mau itu streaming nggak mau apa, Iya. terus nonton pokoknya. Kalau untuk nobar nanti kita bisa infokan jika memang ada kemungkinan untuk bisa nobar, kita bakalan nobar, nanti kita bakalan sounding di Iya. media sosial kita, dan kita mungkin bisa nobar bareng MU juga. Betul. Tergantung situasi dan Situasi dan kondisi. kondisinya Iya. nanti seperti apa. jaga kondisi kesehatan juga karena nobarnya malam juga ya, tengah Benar. malam ya. Jam 2 ya. Jam 2 malam. Jam 2. 2 pagi lah ya. Jam 2. Liga Dini malam hari. Jumat. Liga malam Jumat. Ini Mungkin kalau sudah lelah ya. nah yang jam 4 nih, aduh, atau yang biasa main di Spanyol tuh luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman, tadi sudah sekian dari prediksi untuk pertandingan Liga Eropa antara Manchester United dengan AC Milan bersama L dari Milanisti Indonesia Sezione Balikpapan. Dana dari United Indonesia Balikpapan. ya. Jangan lupa teman-teman yang menonton untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kami untuk bisa lanjut, dan juga semoga ada sponsor-sponsor yang bisa bergabung. Oke, sekian, saya Thomas bersama Mas El dan Mas Dana mengucapkan terima kasih. Salam olahraga. Forza Milan. Glory Glory Manchester United. Sound good, big, big,
It sound right, boy.